know that I love you, and you know that I want to know you so much more than I have before. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan kuatkan tanganku ke tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus.
sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya, kau sahabat kami. Haleluya, kau yang ditinggikan, dahsyat kau Tuhan, kau luar biasa. Haleluya, haleluya, kami mengangkat tangan kami memujimu, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Oh Yesus sahabatku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Shalom kepada segenap jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan sehat selalu di dalam Tuhan. Hari ini kita akan ibadah online untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Sesuai dengan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, mari kita bersama-sama mengerjakan panggilan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Warta yang kedua, ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 akan dilakukan secara online melalui aplikasi YouTube. Kita ajak segenap keluarga kita di rumah bersama-sama beribadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian warta kita hari ini. Selamat berjumpa di hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Kalau hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, biarlah kita mau senantiasa bergiat di dalam diri melayani Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, dan sebentar kita akan dengarkan firman Allah. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, lalu kita akan masuk di dalam doa. Kita akan nyanyikan satu pujian, Kerajaanmu datang. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di
segala berkat kasih yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dan biarlah kan setiap kami umat-Mu senantiasa memuji menyembah Engkau dan meninggikan dan mengagungkan. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Bapa, kalau pada hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kami percaya bahwa rencana Allah indah di dalam kehidupan kami umat-Mu. Bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau tetap setia, bertekun. Dan kami tidak goyah oleh apapun. Tapi kami mau senantiasa ya Tuhan mengikut Engkau dengan sungguh-sungguh dan melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau dengar firman Allah berbicara bagi setiap kami. Urapi akan setiap telinga pendengaran kami. Urapi akan setiap ya Tuhan hati kami, agar firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Tapi kami ya Tuhan boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh merenungkan dan kami melakukan. Bahkan kami membagikan lewat kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Sebentar kami akan siap dengan firman Allah. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Dan saya percaya tangan Tuhan yang senantiasa menopang setiap kita. Untuk kita boleh tetap bersekun di dalam mengiring Tuhan. Dan kita boleh senantiasa berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kalau pada hari ini seluruh umat Kristiani memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita akan melihat saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada saat Dia bangkit 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Dan apa maksud Tuhan untuk naik ke surga? Bahwa sesungguhnya firman Tuhan nyatakan Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Kita akan lihat di dalam satu ayat kisah para rasul, ayat yang pasal 1 ayat yang ke-6. Yesus terangkat ke surga. Saya akan bacakan bagi kita kisah para rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Jelas dikatakan bahwa Yesus pada saat berkumpul sebelum Dia terangkat ke surga, dan Yesus katakan bahwa sesungguhnya kamu akan menerima kuasa. Dan saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus menjadi saksi. Katanya pada saat Yesus mau berangkat, pesan yang amanat Tuhan dan pesan terakhir sebelum Dia terangkat ke surga, Yesus katakan bahwa kamu akan menjadi saksiku, ya, di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai yang dikatakan pengikut Kristus, bahkan dikatakan kita orang-orang yang diselamatkan oleh anugerah,
kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, bahwa kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi berkat bagi dunia ini. Kita harus menyatakan bahwa Kristus hidup, ya, dan Dia pergi ke surga. Untuk apa Yesus pergi ke surga? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ya, bahwa Yesus katakan, saya bacakan firman Tuhan ini. Yohanes pasal 14. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan yang dikasih dalam Tuhan ini, Tuhan katakan bahwa Dia pergi ke surga adalah tujuannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, oleh sebab itu, saudara, tempat untuk siapa ini? Tempat untuk orang-orang yang setia dengan iman. Dia sampai, dan satu kali kelak Tuhan akan menjemput dan membawa dia kembali ke surga. Saudara, yang dikasih dalam Tuhan hanya untuk orang yang setia, ya. Oleh sebab itu, mari saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasih, kita mau setia di dalam mengiring dan melayani Tuhan, ya. Jangan sampai saudara kita tertinggal, ya. Tetapi firman Allah katakan, kalau tempat kita sudah selesai, menyediakan tempat untuk kita, dan Dia akan datang dan Dia akan menjemput engkau dan saya ke tempat di mana Tuhan berada, dan kita juga berada. Kemana Tuhan pergi, kita tahu jalan ke situ. Saudaraku, ingat, hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus tahu jalan ke surga. Ini kata firman Allah. Karena kata Tuhan, aku pergi ke situ, maka kamu tahu jalan ke situ. Karena kita percaya kepada Dia. Jadi hanya orang yang percaya, dan orang yang diselamatkan oleh Yesus, dan orang yang setia, hanya orang itulah yang akan sampai ke tempat Bapa di surga, ke rumah Bapa. Karena kita tahu jalan ke situ. Kita tahu jalan ke surga. Karena Yesus katakan, apa saudara yang dikasih dalam Tuhan? Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena hanya dalam Yesus ada jalan, dan di dalam Dia ada kehidupan, dan di dalam Dia ada kebenaran. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada jalan. Orang boleh bilang ke banyak jalan ke Roma, tapi jalan ke surga hanya satu. Yesus katakan bahwa sesungguhnya aku pergi ke situ dan kamu tahu jalan ke situ. Ya. Kenapa kita dikatakan Yesus? Kita tahu karena Tuhan sudah menunjukkan jalan. Karena Yesus katakan, akulah jalan, akulah kehidupan, akulah kebenaran. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, mari, ya, jangan saudara yang dikasih dalam Tuhan kita sampai tertinggal atau kita tidak tahu jalan ke sana. Karena Yesus sudah katakan, sudah sampaikan, Dia menyediakan tempat bagi kita, dan kita tahu jalan ke surga. Karena Tuhan sudah tunjukkan. Maka dikatakan sesudah ayat 9 dari Kisah Rasul 1, kamu akan menjadi saksi. Ayat 8, kalau kuasa Roh Kudus ada turun atas kamu, kamu menjadi saksi. Maka kita perlu sampaikan kepada semua orang, kepada jiwa-jiwa, bahwa aku tahu jalan ke surga. Ya, karena Yesuslah jalan, Dialah kehidupan, Yesuslah kebenaran. Perlu kita saksikan, sampaikan kepada dunia ini. Hanya satu jalan ke surga, kalau kamu sampai di surga. Karena Tuhan sudah sediakan tempat bagi orang-orang yang setia mengiring Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat 9 dikatakan dari Kisah 1,
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya, dan dari pandangan mereka. Ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu dia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, kita melihat tadi dikatakan, saudaraku, ya, kita diberi kuasa, kita menerima kuasa Roh Kudus, dan yang kedua, kita menjadi saksi bahwa kita tahu jalan ke surga. Kita bisa mengatakan kepada semua orang, kepada dunia, saya tahu jalan ke surga. Dan jalan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena dialah jalan, dialah kehidupan, dan dialah kebenaran. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa sesungguhnya, ya, dia akan kembali seperti cara yang sama seperti kita melihat dia naik ke surga. Saudaraku, Yesus akan datang kembali di awan-awan, dan dikatakan, saudaraku, bahwa sesungguhnya di dalam 1 Tesalonika, kita baca, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apa dikatakan oleh firman Tuhan, ya, di dalam 1 Tesalonika, ya, 1 Tesalonika pasal yang ke-4, dikatakan begini, saudaraku, kedatangan Tuhan. Di dalam pasal 4, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, dikatakan begini. Yang sebelumnya kita akan baca ayat yang 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat 15. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Kisah Rasul, dia naik ke surga, ya, dan dia terangkat di awan-awan. Dengan cara begitu juga dia akan datang kembali. Nah, kita lihat pada saat dikatakan, saudara ini dikasih dalam Tuhan, dia datang turun dari surga, ya. Yesus turun dari surga mau mengangkat kita, ya, menjemput setiap kita yang hidup di dalam Kristus, yaitu dikatakan mereka yang mati terlebih dahulu di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan. Lalu kita yang hidup, yang masih hidup ini diangkat bersama-sama dengan Tuhan, dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Kita bersama-sama, baik yang mati, yang sudah mati di dalam Tuhan, yang sudah dikubur, bangkit kembali, dan kita yang masih hidup, kita bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tadi di dalam Yohanes dibilang bahwa di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di rumah Bapa, ya, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Di mana Yesus ada, di situ kita juga berada. Firman Tuhan bilang, kamu tahu jalan ke sana. Kita tidak perlu diberitahu oleh manusia lagi. Kita tidak perlu diajar oleh siapapun jalan ke surga. Bukan agama yang mengajar kita, tapi Tuhan sendiri yang memberitahu kepada kita bahwa kamu tahu jalan ke surga. Kamu tahu jalan di mana aku berada, ya, saudaraku. Dan Tuhan, selama kita masih hidup di dunia, Tuhan kasih kita kuasa Roh Kudus,
ada dalam hidup kita, memimpin kita, menuntun kita untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Makanya firman Allah katakan, akulah jalan, akulah kehidupan, dan akulah kebenaran. Saudaraku, pada saat kita berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, maka saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan pada saat Dia datang yang kedua kali. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin saudaraku. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah Bapa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara, mungkin saat ini kita banyak mengalami tantangan, penderitaan. Ya saudara, sebutlah apa sekarang, mungkin kita sedang situasi ekonomi kita mungkin sedikit agak susah. Tapi ingat saudara yang dikasih dalam Tuhan, hanya orang yang setia yang sampai ke dalam kerajaan surga, dan yang akan menyongsong Dia dalam awan-awan, dan bersama-sama dengan Tuhan kita akan hidup. Makanya ayat yang terakhir bilang apa saudaraku? Oleh sebab itu 1 Korintus pasal yang ke-15 katakan bahwa saudara yang dikasih dalam Tuhan, 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, nanti di dalam kita sampai di sana, baru kita katakan kita adalah orang-orang yang menang, lebih dari pemenang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita, ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Apapun keadaanmu pada saat ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berdiri teguh, jangan goyah. Ya, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa dikatakan? Bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Dan kita akan menyongsong Dia di awan-awan. Dan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Aduh, indah sekali. Bersama-sama dengan Tuhan, bukan 1, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 100 tahun, tapi selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari setialah di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Kita memiliki Roh Kudus yang akan selalu menyertai kita, memberikan kekuatan pada saat kita lemah, memberikan penghiburan pada saat kita susah, ya. Dan Dia yang senantiasa mengajari kita dalam seluruh kebenaran, menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Oleh sebab itu saudaraku, mari saat ini firman Allah biar kita renungkan, dan kita mau lakukan, dan kita bagikan, dan kita katakan kepada dunia, aku tahu jalan ke surga. Yesus adalah jalan, Dia adalah kehidupan, dan Dia adalah kebenaran. Bersama dengan Tuhan, kita akan hidup selama-lamanya di rumah Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian. Yang sempurna telah ku terima darimu.
selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dalam meski dalam meski. Haleluya, haleluya. Dalam meski, terima kasih Bapa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku hatiku percaya, hatiku kami sangat yakin akan firman Tuhan dan kami percaya kami akan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, kekal selamanya. Firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi jemaat-Mu. Biarlah tangan kasih Tuhan yang selalu menopang, memberikan kekuatan dan memberikan penghiburan, agar kami boleh tetap semangat dalam kami mengiring Tuhan. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami akan memperoleh kemenangan, dan bersama Roh Kudus yang akan memimpin kami akan sampai kepada tujuan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini dan juga bagi dunia. Biar Tuhan, biarlah segala virus yang sedang dialami oleh umat di dunia ini, Tuhan Engkau yang senantiasa beracara dan melalukan semuanya ini. Dan biarlah lewat peristiwa ini banyak jiwa-jiwa akan datang memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya kami hanya dapat berlindung kepada-Mu ya Bapa. Hanya Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kota benteng kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Biarlah firman ini merema dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan kami boleh membagikan firman Tuhan lewat kesaksian hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, makan minum mereka Tuhan berkati, dan biarlah pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga Tuhan memberkati, dan biarlah berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa senantiasa turun di dalam kehidupan setiap kita, dan berkat kekudusan dan berkat sukacita yang daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya.
Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang kasih dalam Tuhan, kita akan selalu tetap ya mengikuti aturan pemerintah dan menjaga kesehatan, menjaga jarak, ya jangan keluar kalau tidak penting, dan biarlah kita mau senantiasa tetap berdoa, baca firman Tuhan, dan tetap semangat. Amin. Tuhan memberkati.